kita juga dimudahkan kita selalu untuk berbuat baik dengan hati yang baik, niat yang baik, dan selalu bersilaturahmi dengan sesama teman dengan niat yang baik. Juga kita amin ya rabbal alamin, juga kita dimudahkan untuk rezeki kita. Amin. Langkah kita menuju tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga jauhkan dari bala, dari musibah, dari penyakit dan yang kita tidak inginkan. Juga kita mohon kepada keluarga kita semua jadi keluarga yang selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti, dan juga supaya kita jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dan sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita baca ini selalu dapat ridho Allah dan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dimohon juga dimudahkan rezeki kita dan kita juga tetap selalu beristiqomah dan tidak mengumpulkan rezeki kita hanya untuk diri kita sendiri, juga kita selalu banyak beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat, nanti kalau ila arwahi kedengeran nggak? Kedengeran. Ila arwahi nanti diniatkan sendiri ya untuk orang tuanya, untuk siapa ya? Nanti doanya ya. Ila arwahi untuk diniatkan dalam hati untuk saudaranya sendiri, orang tuanya sendiri. Bisa. Nanti kan saya baca doa ila arwahi untuk siapa diniatkan untuk orang tua kita sendiri, untuk siapa yang namanya masing-masing tahu. Ya. Ngerti? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina yukafi mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sholaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiatan wasilatan wa rahmah nazilatan wa barakatan syamilah ila harati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jamil ahwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal muslimin mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Malaikati muqarrabin summa ila jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat bima syarikil ardi wa ma waribiha bariha wa bariha usan abana wa umatina wa jaddadina wa jaddatina wa nahususon ila arwahi Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iya karena berdua iya karena Demikian tadi kita membaca surat Yasin, tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita selalu lidah kita, kebiasaan kita membaca tahmid dan tahlil. Karena orang yang meninggal itu nanti kebiasaannya biasanya. Kalau dia biasa main apa itu banyak kan kita lihat orang pemain tenis meninggal di tenis itu juga kebiasaan. Jadi dari ada kebiasaan kita, insya Allah kita kebiasaan baca bibir kita, lidah kita baca tahlil, tahmid, baca Quran, insya Allah kita meninggalnya dalam husnul khotimah. Amin. Amin. Mohon maaf kekurangan kesalahan ya Bapak Ibu semua, sahabat, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basit telah memimpin kami untuk membacakan Yasin dan tahlil. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum berpulang lagi teman-teman, kita sebelum masuk ke acara selanjutnya, boleh nggak dibuka videonya dulu? Ya kita bisa. Iya. Kita buka dulu videonya. Tadi Om Alam udah keluar ya satu ya. Jadi biar kita ada dokumentasi dulu. Bu Yeni, Om Victor, Om Rudi Kabayan, Om Mayor, yuk kita buka yuk videonya yuk. Kayak ngajak anak-anak didik saya, yuk kita buka yuk videonya yuk. Mama sih kalau udah Mas Mayor, Pak Victor, Bu Dayani, yuk kita buka yuk videonya yuk. di foto yuk. Sebentar lagi Pak Joko akan memaparkan materi kita dan itu akan lama biasanya. Jadi kita foto dulu. Om Mayon, Ibu Bu Yeni, yuk kita buka dulu videonya. Nanti kita nggak mulai. Di sini Pak udah Pak. Oke, kita mulai yang ada dulu aja ya. Oke. Yuk, smart. Oke, langsung aku kasih taruh di grup ya. Thank you. Silakan Pak Ustadz Joko, monggo silakan Pak Ustadz Joko. Sekali lagi terima kasih Pak Basit, makasih banyak. Sama-sama. Pak Ustadz Joko akan memaparkan tentang indahnya sholat sunnah yang mana di dalamnya yang kali ini akan kita bahas ya Pak. Mungkin saya bisa share dulu ya. Sebentar. Sebentar, materi kita hari ini adalah, Ibu bisa lihat ya, materi kita menguak indahnya dan manfaat sholat sunnah. Kayaknya begitu kita tinggal di rumah terus banyak waktu yang kita bisa untuk bersama-sama sholat sunnah ya. Ada aja waktu kita yang terbuang, mendingan kita sholat sunnah. Dan insya Allah kita akan bahas masalah ini Pak Ustadz ya. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat jamak. Apa aja sih maksudnya sholat ini? Nah, silahkan Pak Ustadz Joko. Ini pertanyaan banyak sekali tentang materi kita. Silahkan Pak Joko, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Taklim DGBK People Community yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini saya diberi tugas oleh moderator untuk menjelaskan tentang bagaimana indahnya manfaat sholat sunnah. Tapi sebelumnya, saya mungkin melengkapi yang kemarin sebetulnya harusnya saya selesaikan tentang tema Muharram. Jadi mohon izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, itu ada materi-materi kemarin karena diskusinya agak bergeser keasikan bicara atau tema yang lain. Jadi agak lepas ini masalah Muharram. Ada beberapa sebetulnya sebelum saya masuk ke materi tentang. Ini kenapa jadi kecil gambarnya? Apa yang dibesar? Di mana?
Punten buat teman-teman kalau bisa di mute dulu, masing-masing di mute aja supaya kita bisa dapatnya bagus ya. Karena kadang-kadang ada suara masuk dari dalam sana yang sedikit mengganggu untuk pemberi materi. Silakan teman-teman di mute sendiri ya. Oke, silakan Pak Joko. Ya, saya kemarin itu ingin mengungkap bagaimana peristiwa Muharram yang kemarin secara formal sudah disampaikan lewat tilawah Nas di surat At-Taubah bahwa di bulan Muharram ini kita tidak diperbolehkan untuk yang pertama membuat kemusyrikan, dua berperang, ketiga merusak alam sekitar, kalau bahasa sederhananya merusak lingkungan, yang ketiga juga membunuh. Dan itu sama sebetulnya dengan peristiwa haji, bahwa kita semua tidak diperbolehkan untuk membuat hal-hal yang mafsadat, yang tidak diperbolehkan oleh agama. Dan yang khusus, saya hanya cuma mengingatkan bagaimana ada peristiwa Muharram pada saat 10 Muharram yang orang banyak pahami dengan namanya peristiwa Karbala. Bagaimana pembunuhan cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Husain. Beliau dibunuh oleh seorang muslim sendiri yang sama pada saat bagaimana bapaknya, sahabat Ali bin Abi Thalib pun dibunuh. Yang di sini yang akhirnya membuat pencaharian spiritual saya, bagaimana seorang penghafal Quran bisa membunuh seorang pemimpin yang saat itu Sayyidina Ali, kalau para pemegang mazhab Syiah itu memanggilnya bukan Sayyidina Ali, Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi di sini mereka menyampaikan dengan Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, peristiwa ini adalah salah satu tonggak bagaimana dunia perpolitikan Islam antara dunia spiritual dengan dunia kekuasaan itu berbenturan antara nafsu dan pembersihan kesucian diri. Di sini puncak bagaimana terjadi konflik. Jadi antara konflik duniawi sama konflik ukhrawi, bagaimana para pemimpin-pemimpin yang dulu dinamakan era kekhalifahan, ini yang dijadikan perdebatan bahwa sistem demokrasi Islam itu tidak harus kekhalifahan karena konflik dari kekhilafahan itu ternyata berbiaya mahal dengan dibunuhnya almarhum. Kalau para ahli sunnah wal jamaah menyampaikan menghormati dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau kaum Syi'i atau Syiah itu mengatakan sebagai Imam Ali karamallahu wajhah. Dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, di berbagai kitab itu terjadi bagaimana seorang sahabat Ali sendiri yang membunuh, sehingga berlanjut lagi kepada putranya yaitu almarhum Sayyidina Husain bin Ali Abi Thalib, dan itu terjadi pada tahun sekitar tahun 61 Hijriah. Saya nukilkan kisah ini, kisah tragis ini pada 10 Muharram, yang bagaimana betul-betul pada suasana kebatinan yang sangat tinggi itu terjadi peristiwa mencekam. Kalau di Indonesia, bagaimana peristiwa G30 SPKI itu jadi trauma bangsa. Kalau di dalam konflik, kalau boleh di kita berbagai mazhab
akhirnya muncul mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bergeser. Ada aliran-aliran Khawarij. Khawarij inilah yang bagaimana kelompok Khawarij yang menyempal dari kesepakatan memberontak membunuh Sayyidina Ali, lalu di eranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kebetulan istrinya adalah orang Iran, orang Parsi, yang di situ bagaimana semacam asobiah, kekentalan kesukuan kalau bahasa kita, kalau bahasa ekstrimnya lagi Arab, sehingga membuat konflik internal, ketidakterimaan kepemimpinan yang dia di tangan Sayyidina Husain, sehingga pada saat tahun 61 Hijriah, selepas menunaikan sholat subuh, dia tahu ada tanda-tanda ingin dibunuh, lalu bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya sampai berpidato kepada para kelompok yang ingin membunuh, para pengepungnya. Saya nggak usah bacakan bahasa Arabnya, biar saya langsung translate-nya. Ya. Pidatonya itu, Sayyidina Husain, lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian, perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuh dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu pamanku? Tidaklah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku. Saudaraku di sini Hasan dan aku Husain. Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansori, Abu Sa'id Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Kata-kata yang begitu eloknya itu direkam oleh Tarikh At-Tabari di dalam tafsirnya dan di Al-Bidayah wan Nihayah. Namun, mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali itu untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khilafah dulu itu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa masih mau bilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Simak pula bagaimana Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada 10 Muharram. Di sini yang dibilang peristiwa Karbala 10 Asyura. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya, dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Zil Jausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibnu Katsir menulis yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakhai. Dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid.
Ini tertera di Tafsir Al-Bidayah, kitab ke-8 halaman 204. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain, Anas berkata, demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini. Ibnu Katsir mencatat 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarik Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Husain di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah. Sementara Husain terbunuh 61 Hijriah. Jadi 3 tahun setelah Husain terbunuh, Ummu Salamah wafat. Salma bertanya, mengapa engkau menangis? Ummu Salamah menjawab, semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, mengapa engkau wahai Rasul? Rasulullah menjawab, saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain. Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khilafah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat datuknya Rasulullah di padang mahsyar? Dalam kisah memilakan ini saya nukil dari tulisan Bapak Nadir Shah Hussein, putra rektor saya dulu, Bapak Ibrahim Hussein, yang dalam kisah yang memilukan ini sungguh ada pelajaran untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai, saya berharap kita membacakan suratul Fatihah untuk semua yang wafat, dari mulai orang tuanya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, semua wafatnya terpenggal kepalanya. Dan itulah yang akhirnya menjadikan peristiwa Karbala dijadikan kepala itu dijadikan bola yang sungguh tragis. Jadi saya cuma ingin mengingatkan bahwa apapun orang, kriteria apapun, endingnya kita akan bisa lihat kapasitas manusia itu, husnul khotimah ataupun su'ul khotimah di ujung pada saat menjelang wafatnya dan sebelum wafatnya. Walaupun kelihatannya hebat, bagus, tetap bukan malaikat tapi berhati iblis. Ada muka iblis tapi berhati malaikat. Para preman-preman yang sadar gitu istilahnya. Yang itu adalah sejarah. Yang disinilah akhirnya pertarungan antara Syiah dan Sunni dimulai. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, saya bukannya membawa berita duka ini, tapi untuk kita paham sejarah personal orang-orang Islam yang haus kekuasaan, itu sudah terjadi pada era pasca para sahabat. Itu yang saya ingin kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang terjadi semua bisa menjadikan bahan renungan kita. Dan ini betul-betul menjadi pengetahuan kita bersama
sebelum kita masuk materi-materi yang lain. Karena ini sejarah ini bersambung kepada negara Republik Indonesia sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Dan ini tidak akan habis. Saya sebagai seorang, kalau boleh dikatakan politisi, tapi saya ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan Al-Quran yang sesungguhnya. Jangan sampai nafsu-nafsu dengan membawa bahasa-bahasa agama, kalau bahasa sekarang bahasa syar'i, itu terulang kembali di Republik Indonesia. Ila hadratin Nabi Rasulullah SAW wa alihi wa ashabihi da jamil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat khususon Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budaya kana nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau Sayyidina Husain dibunuh di peristiwa Karbala, bapaknya Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pembunuhnya bernama Abdurrahman bin Muljam. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa catat itu. Kalau bicara background, semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Dan kalau ukuran saya, walaupun saya hafal Quran, buat saya sadis gitu. Sangat sadis. Tapi buat mereka nggak sadis gitu. Perang, nyawa lawan nyawa. Bunuh, harus dibunuh gitu. Nah, tapi itu yang peristiwa bunuh-membunuhnya itu tadi terjadi karena semua diriwayatkan dengan pendekatan tekstual, bukan kontekstual satu. Yang kedua, yang menurunkan ayat dan memahami ayat betul-betul tidak dibuktikan dengan kesucian internal personal pribadinya. Itulah yang akhirnya bagaimana banyak kitab tafsir berbeda pemikiran, berbeda perspektif, berbeda pemahaman. Intinya setelah perjalanan 50 tahun pencaharian saya baru ketemu. Problemnya adalah di personality, di pribadi yang menguak sesuatu ataupun menguak semua riwayat maupun tulisan-tulisan yang ada. Kalau orang yang menguaknya penuh dosa, penuh masalah, ya hasilnya pun akhirnya sangat subjektif menurut nafsu pribadi orang pembuatnya. Tapi kalau yang menulis membuatnya itu betul-betul menjalani kesucian diri, pembersihan diri akan berbeda. Ini yang akhirnya sederhana kita melihat sosok seseorang. Apakah dia itu baik secara pribadi, tetapi ternyata itu bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya kehendak rekayasa manusianya gitu. Dan kalau dalam bahasa nafsu itu nafsu mutmainnah. Dia tenang jiwanya, tapi bukan karena tenang kekuasaan maupun kehendak Allah, tapi tenang jiwanya, tapi karena rekayasa, karena sesuatu yang bisa di-create. Kalau bahasa kita ini sekarang itu personal engineering. Jadi mereka yang bisa merekayasa. Kalau bahasa kita yang lebih gampang lagi, yang lagi rame-ramenya branding atau pencitraan gitu. Dan itu ternyata kebuka semua gitu. Nah, semua ada manfaatnya dengan dunia teknologi yang begitu pesat, kita bisa menyampaikan informasi baik negatif maupun positif. Disinilah kecerdasan intelektual kita. Bagaimana kita bisa membedakan, memilah ini benar enggak, ini dari sesuatu karena kebenaran, dari
rekayasa manusia dari nafsunya. Nah, dari sini maksud saya kita memulai belajar membersihkan diri, mensucikan diri, karena peristiwa-peristiwa panjang itu membuat banyak hal di tiap negara, peristiwa-peristiwa dendam gitu. Peristiwa-peristiwa ingatkan ketidaksudian para keturunannya. Karena dari itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu rata-rata ada yang jadi raja, biasanya keturunan Hasan, kan kita suka dengan itu ya, Raja Yordania gitu, Abdullah Hasan. Itu keturunan dari silsilah Sayyidina Hasan, Raja Maroko. Dan di sini keturunannya ada dua visi yang berbeda. Kalau bahasa kita yang satu lebih wise, bijak, lebih mengalah. Yang satu lagi tidak gitu. Dia menyatakan kebenaran, apapun yang terjadi, nggak mau ambil resiko, berani ngambil resiko, atau mati, masuk rumah sakit atau mati, ekstrimnya begitu. Dan itu terjadi di dunia politik Islam global. Jadi bapak-bapak ibu sekalian nggak usah kaget gitu melihat fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Jadi nggak usah, maksud saya ini saya nggak masuk ke dunia politiknya, saya hanya membuka kewawasan politiknya. Iya, terima kasih Jadi, Pak Ustadz, itu banyak bagus sekali. Saya sampai kaget di Karbala itu seram sekali ya. Karbala iya, itu benar-benar. ini fakta ya. Iya. Boleh Jadi ada pertanyaan nggak Pak Ustadz? Boleh ada pertanyaan nggak dari teman-teman kita di forum ini? Ada yang mau tanya Pak Ustadz? Boleh saja. Boleh saja. Tapi ini saya berharap tidak ke dunia politik ya. Politiknya ya, tapi saya pemahamannya ini dari dimensi spiritual. Bahwa semuanya bawa-bawa Al-Quran. Semuanya membawa-bawa Al-Quran, tapi dengan penerjemahan yang berbeda. Gitu, dengan penafsiran yang berbeda. Referensinya sama gitu. Begitu bapak-bapak ibu-ibu. Itu pertanyaan besar saya dari zaman kuliah masalahnya. Kenapa sih? Kan di semuanya dari Allah. Petunjuk Allah. Kok yang ada malah perang saudara? Nah, itu yang pertanyaan paling sederhana saya. Jadi yang pengertian yang dibunuh, membunuh itu membunuh fisik, personal, atau yang dibunuh sifat, tabiat. Nah itu baru akhirnya terbuka juga. Gitu. Dirangkum lagi, ditarik ke sejarah Rasulullah. Bahwa nafsu yang paling besar semua adalah dalam diri kita. Gitu. Bagaimana itu yang harus kita berjuang. Itu jihad fisabilillahnya kan di sana tuh. Bagaimana jadi apa? Jadi perang dalam diri gitu. Nah, ini yang pergeseran-pergeseran apa yang disampaikan Rasulullah itu ternyata berbeda dengan implementasi praktek di lapangan gitu. Bagaimana jihadul akbar adalah memerangi hawa nafsu kita, ternyata di bawahnya keluar gitu. Langsung kita berhadapan gitu. Jadi yang sederhana kayak kemarin tuh, jujur ya, saya ngatakan kepada Erli kan dizolimi. Kalau pakai bahasa Al-Quran yang saya pahami, lawan lagi. Karena dizolimi, membunuh, itu dibunuh, melawan lagi untuk dibunuh. Yukotilu, kalau bahasa Qurannya tuh ya. Yukotilu. Kalau dibunuh ya bunuh. Tapi di sini maksudnya bukan membunuh fisik. Gitu. Karena pendekatan medsos saat itu bunuh lagi dong pakai medsos gitu. Itu yang saya sampaikan. Jujur nih saya sampaikan ini. Karena referensi Al-Quran itu. Gitu. Nah, ini saya mau coba belajar. Kita sama-sama belajar. Saya bukan juga pemaham yang sebenarnya gitu. Saya mencoba. Ini kan praktik nih kan, fakta, ada kejadian, coba dipraktekkan. Oke, siap, insya Allah Pak Ustadz. Bila hati menuju ke sana untuk memperbaiki, karena yang kita perbaiki sekarang sifat orang yang menurut kita agak susah ya. Boleh nggak nih Pak Wimbo, pengen nanya sekali, boleh tanya nggak? Mungkin masuk ke dalam materi juga. Boleh tanya ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Joko.
Pak Ustadz Joko. Blank. Pak Ustadz Dimas mana ya, bisa menyambungkan nggak ini Pak Ustadz Dimas? Jangan, itu dia mulut berbisa. Mana nih Pak Ustadz Joko masuk lagi ya? Pak Ustadz Joko keluar. Kemarin tuh sebenarnya saya udah sedikit membawa masalah ini Karbala kepada puisinya Gus Mus yang mengatakan bahwa di mana-mana saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabda hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Jadi cara baca Quran dan sabdanya beda-beda. Semua saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Masya Allah. Gus Mus mengatakan itu dalam puisinya. Belum masuk Pak Ustadz Joko, belum masuk. Om Wimbo, bagaimana? Saya nggak bisa jawab. Mungkin Ustadz Dimas bisa dibantu nanti ya pertanyaannya ya. Kalau Pak Ustadz Joko belum masuk juga ya. Kita blank kalau nggak ada Pak Ustadznya. Pak Ustadz ini sinyalnya pedot-pedot. Mana dia? Bu, dimaam. Monggo, silakan dinikmati. Mana nih Bu Anissa? Bu Anissa silakan dinikmati Bu Anissa. Pak Nas, ini D313 Kendra ini Bu siapa ya? Mbak Diani siapa ya? Serem ya Karbala itu. Ya. Jadi kalau mendengar ceritanya apa tadi yang dikutip sama Bu Bayu, cerita Karbala tadi ya, Gus Mus tadi ya, artinya ya Bu. Artinya agama bukan buat ini ya. Jadi agama itu ya terserah kepada diri masing-masing ya. Penterjemahannya bagaimana sih ya? Nah itu dia. Kalau bahasanya itu kan ini Gus Mus ya, bukan saya ya. Gus Mus itu kan bilang di mana-mana saudara saling cakar berebut benar. Ya. Artinya mereka saling cakar berebut merasa mereka benar. Mereka merasa benar. Sambil terus berbuat kesalahan. Iya. Ya. Sambil terus berbuat kesalahan, dan Quran dan sabdamu ya Allah ya Rasulullah hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Berarti kan baca Qurannya yang salah, menafsirkan Quran dan hadisnya yang salah. Nah ini yang ngeri gitu. Yang akhirnya kalau kata Pak Ustadz tadi, jangan masuk ke politik ya, kita nggak masuk ke politik. Akhirnya semuanya kan, ya ampun, di politik itu saling cakar berebut benar. Ustadz pun saling cakar berebut benar, kan serem sekali. Ya itu kepentingan ya Bu. Iya. Jangan manggil ibu atuh. Saya mah masih 17 tahun ya ketemunya. Cantik banget, nggak enak panggilnya Bayu. Yes. Ya benar, cantik banget sih Bayu ya. Amin ya Rob. Ibu Arni juga cantik, Ibu Arni Ati. Semua perempuan cantik ya Bu. Iya, kalau saya bilang Om Jonda cantik, saya dimarahin. Open suaranya Om Jonda. Ini kita cuma bertiga doang nih. Iya, pada kabur nih, padahal mau nanya hubungannya Karbala Nah, Pak Joko, Pak Ustadz Joko. Mana Kamu bayangkan, saya akhirnya nge-backup lewat handphone nih dari wifi yang di rumah. Saya lihat. Oke, Pak Wimbo, silakan Pak Wimbo. Ada Pak Ustadz Jokonya. Ya, nerusin yang cerita Karbala, bagaimana sambungannya di Iran itu kan, setiap kali ada peringatan Karbala ini mereka melukai diri sendiri dan sebagainya. Gimana nyambunginya? Ya itu mereka merasa apa ya? Ini versi mereka sendiri, versi Syiah, bahwa hak
kenabian itu turun langsung ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali turun ke putranya begitu. Tapi di sini nggak fairnya Syiah kalau setelah saya teliti. Karena kebetulan Hussein ini istrinya orang Parsi, turunan Raja Persia. Jadi ada subjektivitas, Pak Wim. Iya. Subjektivitas keturunannya Sayyidina Hussein itu adalah dari rahimnya turunan Raja Persia gitu. Itu yang ada subjektivitas. Jadi, dan yang kedua, ini kan setelah Rasulullah wafat terjadi perbedaan kepentingan kalau boleh dibilang lah ya. Kalau nggak bisa dibilang, yang kedua adalah perbedaan persepsi memahami teks Al-Quran. Yang ini yang akhirnya merasa saya adalah ahli warisah kepemimpinan dari Rasulullah SAW, bukan Sayyidina Abu Bakar, gitu. Jadi sederhana Pak Wim, bahwa ini prosesnya adalah karena proses politik, proses peralihan kekuasaan yang saling mengklaim, Padahal di proses yang pertama itu berjalan mulus. Berjalan mulusnya di mana? Karena masih ada para senior-senior yang berdampingan dengan Rasulullah dari mulai awal, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali langsung, karena Sayyidina Ali waktu itu kan yang paling muda di antara 4 sahabat itu, hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi mereka paham gitu, istilahnya akar masalah. Kalau setiap ada sesuatu dengan konsep syura bainahum, musyawarahlah di antara kamu, dan itu berjalan. Nah, setelah perjalanan Sayyidina Utsman itu banyak perbedaan pendapat. Sebetulnya berawal bukan di zaman Sayyidina Utsman, tapi sudah di zaman Abu Bakar. Ada beberapa orang yang sebetulnya, nah ini juga akar masalah lagi nih. Kelompok orang-orang Yahudi mencoba membelah, membuat konflik di era pasca kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Ya kalau bahasa kita nih ngomporin lah. Padahal itu bukannya hak Abu Bakar itu sebetulnya gitu. Itu haknya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali bertalian darah langsung. Karena dia satu kakek langsung gitu. Apalagi ditambah lagi bahwa Sayyidina Ali diklaim oleh Rasulullah sebagai babul ilmi, pintunya ilmu. Semua wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah dan dipahami, diterjemahkan semuanya oleh Sayyidina Ali. Jadi klaim-klaim itu yang akhirnya membuat ya perbedaan vested interest lah, kalau bahasa politik yang paling mudah gitu. Ustadz, kan orang di Iran itu ada yang melukai diri sendiri, bacok-bacok segala macam, itu nyambunginya gimana? Nyambungnya karena ketidakterimaan apa yang oleh Sayyidina Hussein. Karena pada saat Sayyidina Hussein itu dikepung oleh ribuan pasukan, dan berhadapan langsung, tidak ada rasa takut. Bagaimana dia dipanah tapi masih hidup. Dipukul pedang dia mengelak ke saya tapi dia masih hidup gitu. Nah itu dia merasakan bagaimana rasanya Sayyidina Hussein melawan. Oke, paham. Gitu. Jadi sampai dipenggal kepalanya itu. Sampai meninggalnya setelah dipenggal kepalanya, ditenteng-tenteng. Akhirnya ya itu tadi yang dianggap kalau oleh pihak musuh dia jadikan bola. Tapi keluarga besar pengikut Sayyidina Hussein itu sebagai rasa penyesalan dan penghormatannya tadi. Jadi membakar, kadang ada yang membakar semacam
untuk merasakan kayaknya jadinya. Merasakan penderitaan. Sama kayak kalau Katolik tuh terjadi di Filipina. Ya, di Filipina ada. Seperti itu. Nah, itu aliran-aliran itu ya masing-masing punya model Ya. ideologis Oke. di sini. Makasih. Begitu Pak Wim. Terima kasih sekali. Jadi runtutannya begitu Pak Wim. Oke, Ya, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan materi lain, ada yang mau ditanya nggak? Saya mau tanya juga sebenarnya nih. Ya, Teman-teman silakan. silakan. Jadi berarti ini 10 Muharram yang kita selalu puasa, berarti karena peristiwa ini ya Pak Ustadz ya? Ya. Dan 9 itu karena yang kemarin, yang Pak Ustadz jelaskan kemarin, supaya tidak sama, begitu ya Pak Ustadz ya? Jadi ini peristiwa ini kebetulan kan kalau di masa Rasulullah masih hidup, di Iya. masa Khalifah Abu Bakar masih ada, itu kan berjalan biasa nih. Gitu. Iya. Sampai Sayyidina Husain Sayyidina Ali. Utsman, Ali. Nah, kebetulan peristiwa ini persis di 10 Muharram gitu. Oke. Di tahun 61 Hijriah tadi Iya. yang sudah saya sampaikan. Dan itu tragedi itu saya melihatnya nih sampai detik ini akhirnya nih. Oh, ini semua pertarungan hanya pertarungan genetik istilahnya gitu. Ini yang menyeramkannya. Yang itu semua selimutnya dengan berbagai macam model gitu. Karena Iya. saya lihat kayak gini, Iran tuh basic Yahudi sebetulnya akhirnya gitu. Basic Yahudi. Kenapa? Coba aja kalau kita belah itu dengan peristiwa bombardir Palestina, itu main mata semuanya. Antara negara Iran, negara Turki, negara Syria, nah, begitu juga Saudi gitu. Jadi mereka menutupi silsilah yang mungkin ya ini pendekatan spiritual akhirnya yang bisa membelah gitu, membedah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membukakan tabir ini gitu. Itulah pentingnya saya selalu mengikatkan ke beberapa teman bagaimana rahasia yang namanya zakat kafaroh, campur tangan Tuhan, itu luar biasa gitu. Dia yang memberikan informasi itu. Kita kan nggak tahu apa-apa nih. Buta, umi kalau kata bahasa Rasulullah tuh. Tapi di situ akhirnya kebuka gitu. Kan kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kau membuat makar, tapi aku juga lebih hebat lagi gitu. Jadi kalau mau ditutup-tutupin pasti kebukalah gitu istilahnya nih. Nah itu semua kalau bahasa siasat gitu dipakai nih bahasa itu bahasa keagamaan yang namanya fiqh siasat. Fikih siasat ini banyak kecenderungan ke dalam dunia politik gitu yang menjustifikasi bahwa perbuatan itu halal, sah di mata hukum Islam gitu. Padahal kalau kita mau coba jujur, objektif, sebetulnya antara dua pilihan, itu kehendak nafsu manusia, rekayasa sendiri, atau memang kehendak Allah gitu. Itu yang sangat tipis yang harusnya kita pelajari, kita dalami ke dalam diri kita masing-masing gitu. Makanya kenapa yang namanya kepemimpinan itu kan amanah gitu. Bukan diambil, bukan diminta gitu, tapi diberi oleh banyak orang. Syariatnya itu diberikan Tuhan tapi lewat manusia-manusia yang lain. Makanya proses politik yang ideal menurut Rasulullah di eranya itu dibuat gitu dengan namanya musyawarah. Itu yang istilahnya ideal menyelesaikan masalah yang paling sah, paling tertinggi lah dengan saling mengikhlaskan semuanya. Cuman kan masing-masing berbeda kepentingan ya ini yang terjadi. Oke teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya lagi tidak dengan masalah ini? Aku. Oke silakan Om Jonda. Pak Ustadz, berarti itu sekarang itu kan realisasinya terjadi di Afghanistan sekarang dengan si Taliban ini. Itu katanya ada kepentingan masalah Sunni dan Syiah juga. Iya, semua nggak bisa lepas. Cuman ke dalam konteks Afghanistan ini berbeda lagi. Ini akhirnya bicara politik global nih ya.
Kita pada bicara urusan sholat sunnah nih. Udah bilangin dari tadi Taliban aja dulu. Ini kayaknya pada keasikan ini karena barang baru nih kali ya. Jadi Afghanistan itu terdiri dari 7 suku besar. 7 suku besar. Yang itu masing-masing merasa sebagai orang-orang yang memiliki kelompok sendiri-sendiri. Akhirnya jadi kayak 7 faksi gitu ya. 7 kabilah. Nah, ini nggak pernah ketemu nih proses musyawarahnya gitu. Akhirnya menyeret orang lain gitu. Yang juga punya kepentingan karena sumber daya alam di Afghanistan, khususnya emas, uranium, dan lain-lain, itu terlihat cukup bagus untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Sehingga mereka mencoba menghubungi beberapa faksi yang dianggap punya power gitu. Nah, dari 7 faksi itu terdiri dari beberapa aliran yang tadi John dapat tanya. Mayoritas itu tetap ahlus sunnah wal jamaah. Yang nggak banyak lagi justru sekitar 20-30% lah Syiah. Lalu kalau di sini gaya NU sama Muhammadiyah lah. Nah, penguasa yang sekarang nih gaya NU nih, gitu. Yang pasukan Taliban itu sebetulnya santri-santri mujahidin, yang mereka secara kultur hampir sama dengan dengan kayak model santri kita gitu, orang-orang terus pejuang-pejuang dulu zaman dulu nih. Muhammadiyah kan punya Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah gitu ya. Yang pada saat TNI mulai dibangun, dulu dari TRI jadi Tentara Rakyat Indonesia sama TKR di bumi hanguskan sama TB Simatupang tuh. Karena merasa itu orang-orang Fisabilillah, santri dari Muhammadiyah maupun NU, ijazahnya rata-rata SD kalau istilahnya gitulah. Diambil yang cuman punya ijazah formal, yang nggak formal itu nggak diberikan posisi gitu. Akhirnya terjadi konflik juga di TNI sebetulnya gitu. Nah, itu terjadi di Afghanistan. Satu. Yang kedua, mereka nggak pernah menyelenggarakan pemilu. Mereka merasa menguasai wilayah. Nih, kebetulan saya dialog banyak sama tim yang mencoba membantu Afghanistan dari konflik itu. Jadi kayak pasukan Taliban itu punya wilayah luas, tapi rakyat pengikutnya itu tersebar. Sementara nih yang pasukan yang kabur ini barusan itu punya pengikut di kota-kota besar, istilahnya gitulah, di kota-kota besar. Kalau mau bikin pemilu pasti menang dia gitu. Tapi kembali lagi permasalahannya mereka ini per internal, saya nggak ngerti lebih jauh lagi. Mereka mempunyai keberanian itu karena didukung oleh negara-negara besar. Seperti yang sekarang karena Amerika yang nge-backup, merasa pede nih gitu. Akhirnya yang pasukan mujahidin tuh, pasukan Taliban, dia punya keberanian moral dan punya keberanian nilai. Istilahnya lebih baik mati daripada tidak berhasil, istilahnya gitu. Nah, itu yang ditakutin lah sama penguasa sekarang gitu. Nah, akhirnya rakyat pun muak nih dengan keadaan ternyata ke Indonesia nih kemiskinan makin banyak, ini itu pandemi belum beres-beres. Taliban mendapatkan dukungan yang cukup besar dari rakyat Afghanistan saat ini. Saat ini, Om Jo ya, saat ini. Sehingga mereka diterima oleh rakyat mayoritas Afghanistan dan mereka berani berhadapan kepada presiden yang sah saat ini. Kalau sebetulnya kan istilahnya kudeta kan. Kudeta dan dikepunglah, diambil alih itu istana. Dan presiden nih yang sebetulnya juga korup juga sih gitu. Kabur boneka Amerika ya. Gitu dengan alasan kamu
pertumpahan Tumpah darah. darah di bulan Muharram. Iya, harusnya kan kalau dia kabur nggak usah bawa-bawa banyak tuh banda gitu kan. Kayak gitulah. Nah, jadi ini kajian masalah dunia perpolitikan ini. Jadi antara orang yang memang benar-benar karena duniawi sama karena memang berjuang untuk kepentingan rakyat gitu. Itu beda-beda tipis gitu. Kayak gitu Om Jo. Thank Jadi you. kita ngobrol lain kesempatan di GBK ceritanya. Masuk. Iya. Oke. Ya. Bayu masih di mute. Bayu masih di mute. Tunggu, masih di mute ya. Iya. Satu lagi Pak Ustadz. Apa hubungannya 10 Muharram ini dengan saya sih ada beberapa baca hadis yang mengatakan Rasulullah menyapa kepala anak yatim. Jadi apa hubungannya puasa Muharram ini dengan lebaran anak yatim? Ya, kalau itu pada saat Rasulullah masih hidup. Ini yang tadi kita bicarakan Rasulullah sudah wafat ya. Iya. Nah, kalau itu memang pada saat Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu melihat kok orang pada rame-rame nih, ada apa nih gitu. Pada di pertengahan jalan itu ternyata kelompok Yahudi gitu. Sedang bersuka cita bagaimana dulu Nabi Musa diselamatkan Allah. Jadi mereka menganggap ini peristiwa bersejarah, kebetulan di tanggal yang sama. Di sisi lain Rasulullah melihat banyak anak-anak yatim. Itu kalau ngelihat orang-orang Yahudi pada berpesta pora, kok yang ini enggak gitu. Kata Nabi, tenang, nanti kita buat juga acara yang lebih meriah gitu. Ada diberikanlah hadiah-hadiah oleh Rasulullah, sambil ngasih hadiah kepada anak-anak yatim, disenangkan, dibikin happy, sambil dielus-elus kepalanya. Nah itu udah jadi tradisi itu gitu. Sebetulnya mengelus-elus, pengertian mengelus-elus itu juga sebetulnya simbolik, hiperbolik, bahwa bagaimana anak-anak ini bahwa nanti dengan keimanan yang lebih kokoh mereka terangkat harkat dan derajatnya begitu. Bukan sekedar ngelus-ngelus. Kalau di sini kan beda, ngelus-ngelus biar ada vested interest kita, biar doa kita manjur, apa hajat kita bisa. Pokoknya bukan ikhlas lah kalau bahasa simpel saya tuh gitu, karena ngikutin cerita itu. Wah, katanya kalau kita bantu anak yatim di 10 Muharram pahalanya gede. Ini bicara pahala nih gitu. Karena sebetulnya beragama nggak ada urusan itu gitu. Cuman karena memang ada bahasa pemberian sesuatu dari Allah, kabar gembira kalau bahasa simpelnya kalau di dalam Al-Qur'an itu dipegang tuh gitu. Jadi kita beragama ini berhitung gitu, kayak matematika. Padahal sebetulnya tidak. Itu hanya sebagai inilah kalau bahasa kita tuh apa ya? Stimulus gitu. Stimulus. Tapi jangan diharapkan karena Allah tuh automatically kasih sesuatu buat kita semua gitu. Iya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Gitu. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke materi kita, tapi kayaknya kita ini udah materi yang satu ini sungguh membuat kita terbelalak. Oh, banyak sekali yang mesti kita tahu dari 10 Muharram ini. Nah, materi kita ini kayaknya kita bahas 1 atau 2 ya Pak Ustadz ya, karena udah malam sekali. Dan apa nih? Saya minta Pak Ustadz apa yang mesti kita bahas tentang sholat sunnah yang dibutuhkan teman-teman. Yang kayaknya wah ini di pandemi ini kayaknya bagus nih kita pakai untuk mengisi waktu kita dan menambahkan pahala. Apa tuh Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Saya kalau melihat fenomena sekarang, saya pikir kita harus paham secara global, secara umum, kenapa sholat sunnah itu betul-betul bisa membuat kita lebih tenang. Kalau bahasa pandemi sekarang membuat imun tubuh kita jadi lebih tinggi. Karena banyak manfaat dari sholat sunnah ini. Yang pertama, bisa menutupi kekurangan sholat-sholat fardu yang dulu kita pernah, kalau bahasa kita ini belang belentong. Banyak yang
tertinggal misalnya. Itu jadi mengcover kekurangan-kekurangan masa lalu kita. Ya kan wajibnya sholat itu setelah kita akil balik kalau bahasa ininya kan, mukallaf gitu. Kondisi sadar. Nah, mungkin dari umur sekitar kalau sekarang tuh 13-14-an lah ya akil balik itu. Kita belum continue dari sholat sunnah ini menambah bolong-bolong masa lalu kita kalau bahasa sederhana. Itu manfaatnya. Yang kedua, ibadah sunnah yang paling bagus dari semuanya ini, ya yang ibadah sunnah yang paling afdol, yaitu dari sholat fardu, istilahnya antara sholat sunnah sebelum dan qobliyah maupun ba'diyah yang harus kita jalanin gitu. Nah, ada lagi yang ketiga, kalau bahasa gampangnya itu apa ya, bisa menemani Nabi di surga. Amin. Jadi kenapa nih bahasa ini muncul? Karena ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Rasulullah bahwa orang yang rajin menjalankan sholat sunnah itu lebih dekat dengan para nabi yang harkatnya diangkat, harkat derajatnya diangkat begitu. Itu yang salah satu manfaat dari sholat sunnah itu sendiri. Yang keempat, yang biasanya kita punya dosa banyak, itu dosanya malah semakin berguguran ketika ruku dan sujud. Jadi tanpa disadari pada saat kita sholat, tapi dengan catatan ini semua sholatnya juga ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ada sesuatu. Kita niat, ya misalnya saya nih, ada niat mau mendapatkan proyek, saya rajin sholat gitu ya. Karena disunahkan pada saat sujud, kita bermohon kepada Allah pasti lebih cepat istilahnya dikabulkannya. Itu kan berarti ada niat duniawi gitu. Ternyata setelah saya ikuti salah juga gitu. Tetap aja kita harus komunikasi dalam sholat betul-betul tanpa kepentingan duniawi gitu. Tapi memperbaiki internal pribadi kita. Nah, ini yang bahasanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanahnya ini nih di dalam sholat ini yang harusnya betul-betul kita jalani. Nah, itu yang tanpa kita sadari di ruku itu kita berguguran dosanya begini prakteknya. Pada saat kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu. Kan itu mensucikan Allah yang maha suci, maha agung. Ternyata saya banyak dosa nih di perjalanan, dibuka slide-slide memori kita gitu. Perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik gitu. Begitu juga pada saat sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi dan maha terpuji. Wah, ternyata saya dulu tidak mempertinggikan Allah gitu. Bahasanya menafikan Allah, yang dianggap saya lebih tinggi tuh manusia-manusia yang di depan saya yang punya kekuasaan nih, kalau dekat-dekat mereka saya bisa dapat sesuatu gitu. Yang bahasa vested interest, saya lebih happy, lebih merasa aman, nyaman kalau berdampingan sama gubernur, sama menteri, sama dirjen-dirjen gitu misalnya yang punya wewenang memberikan sesuatu, vitamin kalau bahasa teman-teman saya sih. Bahasa proyeknya diganti vitamin gitu. Tuh. Nah, itu kesadaran itu kan muncul tuh. Ya Allah, maaf ternyata saya selama ini
bukan karena engkau niatnya gitu, karena manusia. Nah, itu yang bahasa-bahasa menggugurkannya itu di situ. Ini yang kesadaran itu kalau betul-betul kita khusyuk, kita menikmati proses itu. Nah, yang kelima, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan perangi. Tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya. Ketika dia mendengar, aku akan menjadi penglihatannya. Ketika dia melihat, aku akan menjaga tangannya, dan tangannya ketika dia memukul, aku akan menjadi kakinya ketika berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan beri dia. Jika dia minta perlindungan, maka sungguh aku akan lindungi dia. Jadi Allah betul-betul backup habis kita nih di sini posisinya gitu. Yang tanpa disadari, di sini pengertian bagaimana kita menomorsatukan Allah gitu. Yang di sini jadi waliku gitu, pemimpinku di dunia gitu. Yang bahasa simpelnya bahasa khalifah tadi. Jadi bahasa kita bicara bukan atas kehendak nafsu kalau bahasa di Al-Qur'an, kalau bahasa Rasulullah itu yantiku anil hawa ila wahyu yuha. Apa yang disampaikan diucapkan bukan karena nafsu tapi karena memang wahyu dari Allah. Jadi kita bicara pun kita mendengar sebagai instrumen Tuhan nih. Wah, ada apa nih? Kita menghirup, begitu juga merasa. Nah, itu nanti kita akan rasakan kalau kita sudah mencapai volume ya 60-70% bersih banget dah gitu. Jangan 90%, berat, saya aja mau ngerasain berat banget tuh. Ini nih proses-proses ini yang apalagi nanti kalau kita udah ketemu yang namanya aqimus shalah wa atuz zakah secara orisinil sesungguhnya. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana doa dari kita yang terbiasa menjalankan sholat sunat itu betul-betul mustajab. Jadi karena kita sudah terbiasa menjalankan sholat sunnah itu, jadi takarubnya, dan ini kembali diriwayatkan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ketua utamaan orang yang senantiasa menjalankan sholat sunnah adalah doa-doanya mustajab. Sebagaimana hadis Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang menghina waliku, maka aku akan perangi. Tidaklah seseorang hamba bertakarub kepadaku dengan apa yang aku wajibkan padanya. Dan seorang hamba senantiasa bertakarub kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan beri. Jika dia berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Dan ini sanadnya jelas nih. Jadi istilah nggak pakai ngomong aja. Kalau bahasa ada ilmu ilmu Jawa itu ngomong telepati. Jadi Mbak Bayu mau kue donat, nggak ngomong kue donat dalam hati enak kue donat, besok saya bawain tuh kue donat gitu. Jadi komunikasinya udah bukan komunikasi verbal ya kalau bahasa akademisnya. Komunikasi kontak telepati, komunikasi batin tadi. Itu kalau udah sampai situ, itu luar biasa tuh. Yang sering saya alami di keluarga besar saya, tidak khusus dengan istri. Dan itu terjadi terus. Saya mau ini, udah terus datang. Begitu juga dia. Aneh tapi nyata gitu. Nah ini tuh kalau kita udah, insya Allah kita jalankan. Yang terakhir, kalau kita senantiasa menjalankan sholat sunat ini, angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga betul-betul beruntung orang yang rajin mengerjakan sholat sunat ini, karena kedudukannya sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ma'dan bin
Abi Talhah al-Ya'mari radhiyallahu anhu dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah bersabda, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya jika engkau sujud 1 kali saja, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghapus kesalahan. Nah, ini yang manfaat keutamaan kita menjalankan sholat sunnah. Jadi kalau bicara stimulus, semua yang kita jalankan dengan catatan niat lillahi ta'ala, itu 7 hal tadi, itu insya Allah hidup kita nyaman, aman, betul-betul tenang, sebagaimana sebagai seorang beriman, nggak ada takutnya kalau bahasa kemanusiaan, padahal di situ la khaufun wala tahzanun kalau bahasa Al-Qur'annya. Tidak takut, tidak cemas. Pokoknya yang ada bagaimana menjalankan ibadah dengan happy. Gitu. Itu dalam konteks manfaat seperti yang tadi saya sudah dikasih dikasih PR sama Mbak Bayu. Nah, dalam konteks sholat sunatnya, sebetulnya apapun sholat sunnah yang kita jalankan nggak ada masalah. Tapi ada urutan-urutan yang mungkin ini sebagai masukan. Apa saja sholat sunat yang disunahkan oleh Rasulullah masa hidup, dan ini juga dipakai oleh banyak orang. Ada 17 sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nanti mana yang prioritas terserah kondisi masing-masing. Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu ya sholat sunat fardu ya, ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua sholat wudu. Jadi setelah wudu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya ya memang niat sholat wudu. Mau di masjid kek, mau di mana kek, mau di rumah sama. Judulnya sholat wudu. Karena dulu ada pertanyaan, kalau masuk masjid di mana yang didahulukan? Sholat tahiyatul masjid apa sholat sunat wudunya gitu. Tapi saran saya sholat wudu aja dulu. Tapi kalau setelah memang di masjid, ya kita sholat sunat tahiyatul masjid. Keempat, sholat tahajud. Kelima, sholat duha. Keenam, sholat hajat. Ketujuh, sholat taraweh. Ini biasanya di bulan Ramadan ya. 8, sholat witir. 9, sholat istikharah. 10, sholat mutlak. 11, sholat awabin. 12, sholat safar. 13, sholat tasbih. Sholat safar nih sholat dalam perjalanan ya. Jadi kita mau pergi ke luar kota, kita sholat safar dulu 2 rakaat. Lalu sholat tasbih. 4, sholat kusuf. Sholat kusuf ini sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang ke-15 sholat id. Sholat id ini hari raya besar, istilahnya antara Idul Fitri maupun Idul Adha. Ke-16 sholat istisqa, ke-17 sholat taubat. Itu 17 sholat sunat yang sangat dianjurkan, dan masing-masing punya versi, tata cara, tapi intinya tetap dengan niat sholat yang sesuai apa yang kita jalani, 2 rakaat, misalnya kita 4 rakaat ya 2-2. Jadi nggak 4 rakaat langsung, lillahi ta'ala. Nah, ada juga yang sholat hajat. Kita ingin ada sesuatu keinginan, bermohon kepada Allah. Gitu. Ini benar-benar karena sholatnya minta petunjuk semuanya kepada Allah. Gitu. Itu Mbak Bayu sebagai pengantar untuk sholat sunat ini. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang kami mohon kepada teman-teman, monggo silakan apa yang mau ditanyakan, karena banyak sekali. Om Jona udah begini-begini. Om Jona udah begini-begini. Oke, karena banyak sekali pertanyaan yang pastinya kita akan mengupas sholat-sholat apa sih yang kita butuhkan dari 17 sholat itu, yang tadi Pak Ustadz bilang, yang katakan bahwa
monggo silakan dikerjakan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, silakan penanya pertama Pak Jonda dulu ya, Bu Nas ya. Abis ini baru Bu Nas, punten. Silakan Om Jonda. Ustadz, itu Ya. kalau sholat minta hujan itu ada di mana itu? Sholat istisqa itu Oh, pada istisqa. saat kondisi kemarau. Nah, ini terjadi di Turki kemarin. Kebakaran, enggak turun-turun hujannya. Akhirnya Presiden Turki itu sama beberapa ulama-ulama sana membuat menjalankan sholat istisqa. Dan subhanallah itu aneh tapi nyata. Setelah sholat istisqa itu turun hujan di area dekat daerah Turki aja, tapi seberangnya enggak gitu. Padahal mereka juga pengen juga tuh kena hujan. Kayak begitu Om Jonda. Jadi itu sholatnya di lapangan biasanya. Ya, Ya, sama biasanya. berjamaah ya. 2 rakaat Jamaah. ya, 2 rakaat. Ya, ya, Pak? 2 rakaat. Bisa 2 rakaat, ya per 2 rakaat lah. Jadi misalnya nambah lagi setelah 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. Gitu. Kayak begitu. Oke. Oke, terima kasih Om Jonda. Iya. Tante Is, Bu Nas, silakan. Ustadz, saya itu Ya. ragu tentang sholat rawatib. Berapa rakaat bilangan rawatib? Terutama sholat lohor. Ada yang bilang 4 rakaat sebelum lohor. Sesudah lohor juga ada 4 rakaat. Jadi saya bingung. Terus sesudah sholat asar, ada nggak sholat tarawih, sholat apa? Sunat Sholat sebelum sunat. asar. Nah, dia. Ya. Ya, pertanyaan pertama saya jawab, lebih baik Ibu ambil yang paling minimal 2 rakaat dan jangan ragu. Gitu. Karena kalau ragu itu membuat batalnya sholat Bu Nas. Lebih baik Ibu jalankan 2 rakaat karena Allah udah. Karena semua referensi yang ada rata-rata mayoritas sholat sunnah itu 2 rakaat. Nah, akhirnya bertambah sesuai kebutuhan. Ba'da asar tidak ada sholat sunat. Sebelumnya Yang ada ba'da asar tidak ada sholat sunat ba'diyah. Ba'da Qobliyah? asar ya. ya. Ba'da asar. Tapi kalau qobliyahnya ada. Jadi prinsipnya nih sholat sunat fardu adalah dua di antara 2 azan gitu. Ya. Antara azan dan qomat itu ada sholat sunnahnya. Ya. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya semua ada. Nah, tapi kalau yang tidak ada itu adalah ba'da subuh sama ba'da asar. Gitu. Gitu Bu Nas. Sebelum lohor berapa Ustadz? 2 rakaat semua 2 rakaat. Bukan ada yang bilang 2 kali gitu, 4 rakaat. Ada yang bilang begitu. Kan tadi saya bilang sama Bu Nas agar Ibu Nas tidak ragu. Udah lebih baik Ibu laksanakan 2 rakaat. 2 aja. Gitu Qobliyah ya. sama ba'diyah 2 ya. Qobliyah 2. Ya. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti saya share Ibu hasil sholat rawatib kita ya, pelajaran sholat rawatib kita dari 2 minggu yang lalu ya. Sebentar. Ya. Oke Mbak Bayu. Ya, silakan ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Bayu, saya. Oke, siap. Saya. Oke, silakan Bu Arni. Silakan Bu Arni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Joko dan saudara-saudara yang lainnya, di bulan Muharram ini, 10 Muharram ini saya kepengen mengucapkan dulu mohon maaf lahir batin. Mungkin ada baiknya dan ada pahalanya ya Ustadz. Ya. Dan pertanyaan saya Ustadz, sholat sunnah hajat itu waktunya kapan? Kemudian ayat yang dibaca apa? Kemudian diakhiri dengan witir nggak? Terima kasih. Ya, makasih. Untuk sholat sunnah hajat, idealnya itu pada saat malam. Kalau sholat witir, itu tiap malam Ibu bisa laksanakan setelah sholat tahajud. Kalau di dalam bulan Ramadan itu kan setelah sholat tarawih ya. Nah, itu
Pokoknya setiap hari ganjil. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat atau 5 rakaat judulnya ganjil dalam konteks witir. Kembali ke sholat sunat taubat. Hajat Ustaz. Sholat Hajat. sunat hajat itu ada berbagai macam model bacaan. Kalau dari jumlah rakaatnya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Saya jalanin sholat hajat malah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu. Al-Fatihah sama kulhu. Rakaat pertama saya malah baca kulhu 10 kali. 10 kali. 10 kali Ini ya. saya pribadi nih ya, jangan diikutin ini kepanjangan. Ya. Rakaat kedua 20 kali, rakaat ketiga 30 kali, rakaat keempat 40 kali. Ya. Ini saya dapat referensi dari guru saya. Setelah saya teliti, oh ternyata apa yang saya dapatkan ini itu memang memusatkan posisi keikhlasan saya. Kenapa kok bacanya cuma surat kulhu sih gitu. Bagaimana kita betul-betul berkehendak bersandar kepada Allah. Karena pada saat Allahus Samad gitu ya. Hanya Allah lah tempat kita bersandar. Nggak ada lagi. Bukannya suami, bukannya istri, bukannya bos, bukan siapa-siapa. Jadi kesadaran itu tuh. Nah akhirnya kita dengan kesadaran kita bahwa ya Allah, aku pengen ini nih, merajuklah bahasanya. Saya ada urusan ini nih, tolong ya Allah. Kasih jalan, beri petunjuk kayak gitu. Di doa ya terakhir setelah sholat. Ada yang sholatnya cukup membaca surat Al-Fatihah dengan ayat-ayat surat pendek. Yang kedua malah kulhu gitu. Nah, tergantung masing-masing hajatnya. Nyambung Pak Ustaz. Belum selesai, belum selesai. Silakan buat nih. Banyak pertanyaannya. Bu Rani lagi banyak hajat nih. Ustaz tahu aja. Saya tuh selalu butuh dengan Allah Ustaz. Setiap hari ada aja yang diminta. Amin. Ada aja yang diharap. Ustaz, waktunya itu kan malam. Ya. Malam itu kan kadang-kadang apakah sebelum tahajud, apakah setelah tahajud, ataukah sebelum tidur, apakah sesudah tidur sebaiknya? Ini pertanyaan klasik ya, yang selalu diangkat dari kemarin. Gak jadi nanya sama. Makna tidur sebelumnya saya sampaikan, ada tidur dalam pengertian fisik, ada yang pengertian non fisik. Jadi yang ditidurkan itu nafsu kita gitu. Yang tadi hawa nafsu duniawi kita yang sudah ditidurkan gitu. Jadi nggak harus tidur dulu baru sholat gitu. Saya praktekin tuh, saya biasa jam 8 nih. Saya coba tuh pernah jam 8 sampai menjelang subuh. Bisa tuh gitu. Tapi lama capek juga kan. Pegel juga pantatnya gitu. Tidurnya jam berapa? Ya tidurnya kadang agak siang gitu. Saya habis subuh itu biasanya setelah sholat subuh jam 7 saya istirahat, jam 10-11. Kalau nggak ada rapat saya udah bangun gitu. Tergantung lah sebetulnya sih, tergantung. Karena kan masing-masing kita punya harapan. Kalau saya kadang bercanda nih sama Tuhan nih, sama Allah. Saya panggil bos gitu. Oh gitu ya Ustadz ya? Iya sambil bercanda tapi sorry nih bukan saya ngomong ke orang nih, ini saya cerita. Ya nggak apa-apa Ustadz, buat kita barangkali nanti kadang-kadang kita ada perlunya juga barangkali. Iya ini bercanda dalam iman kalau bahasa saya. Iya. Bos tuh ada temen tuh mau jual rumahnya, katanya kalau lu nggak punya duit minta dong sama bos lu. Saya bilang kan bos aku engkau ya Allah. Gitu saya bercanda gitu. Jadi kita komunikasi ya Ustadz ya. Komunikasi gitu. Dilapaskan, diomongkan apa di dalam hati aja? Di dalam hati. Kalau mau jadi orang gila boleh juga sih. Nggak apa-apa, Allah kan maha tahu. Iya. Allah kan maha tahu.
Kadang suka begini nih, ngoceh-ngoceh sambil masak. Ya Allah, ini kenapa sih begini aja? Saya masalah pernah dipanggil orang gila, dianggap orang gila, jadi saya udah nggak kaget. Saya nggak apa-apa lah. Saya dibilang yang penting Allah nggak bilang saya gila, gitu aja. Itu Ustadz, kita kan kalau lagi jogging kan suka sendiri tuh ya. Iya. Jadi kita kadang-kadang tuh istighfar aja deh. Kemarin itu kan kaki saya tuh lagi sakit banget Ustadz, yang saya ceritain kelebihan olahraga itu. Terus susah banget ngangkat kaki jalan. Akhirnya saya paksain jogging, tapi sembari jogging itu baca Al-Fatihah tapi dilapaskan gitu Ustadz. Jadi orang tuh pada ngeliatin, ngapain sih nih ibu-ibu ngomong sendirian gitu. Ya Allah, sembuhkan kakiku, Al-Fatihah, jalan. Sembuhkan kakiku, ya Allah, Al-Fatihah, jalan. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hilang kan sakitnya kan? 4 hari hilang, Ustaz. Alhamdulillah ya kayak gitu. Jadi saya ngomong aja di sambil jogging itu sendirian. Bodoh orang mau bilang saya orang gila, mau bilang apa terserah deh. Iya, enak kok dibilang gila, tapi sama Allah kagak. Bu Ani pernah ngeliat saya nggak kalau jalan di GBK pegang tasbih? Belum, Bu Ani belum pernah. Belum pernah ketemu, Ustaz. Itu Reni ngajak-ngajak saya tuh, Ustaz. Saya dulu masih rajin lari ya. Di GBK tuh ngapal Quran. Pegang Quran saya kalau ada yang lepas. Sambil lari, ngapal Quran. Sambil lari. Di situ Pak Basit ngeliatin saya aja tuh. Tanya Pak Basit gitu. Jadi saya 1 juz gitu. Itu saya coba berapa putaran nih gitu. Nah, lama-lama kaki saya agak ini nih, nggak boleh banyak-banyak lari, suruh jalan aja. Ya udah saya jalan. Lalu saya akhirnya biasakan pegang tasbih sambil jalan. Maksud saya melatih diri saya, mengkomunikasikan diri saya kepada Tuhan setiap saat. Cuman kan kalau nggak pegang tasbih, lepas tuh. Gitu. Iya, betul. Jadi ketemu Buya ini ngobrol deh. Nah, lupa pikiran. Akhirnya zikirnya putus nih gitu. Iya, betul. Nah itu kenapa saya pegang tasbih itu sebetulnya buat sarana aja, bukannya berarti saya harus pegang tasbih. Enggak, saya melatih diri saya bahwa selama komunikasi itu dengan tasbih putarannya berjalan terus tuh saya masih connect gitu. Iya, betul. Itu aja intinya, itu sebagai alat bantu, bukannya buat sok-sokan atau apa. Kadang-kadang saya ditegur istri saya, tasbihnya jangan gede-gede, yang kecil aja gitu. Ntar orang bilangnya apa. Enggak apa-apa, itu kan keyakinan hati kita ya Ustaz ya. Iya, enggak, itu karena membiasakan ya, itu hanya membiasakan. Karena di Al-Quran ada itu yang namanya zikir setiap saat gitu. Nah itu yang jadi. Makanya Ustaz kadang-kadang gini Ustaz, kan kita disuruh kan zikir itu setiap saat, setiap napas, kan begitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Setiap napas terhembus gitu kan. Kalau bisa sih zikir gitu ya Ustaz ya. Iya. Makanya dalam arti saya Ustaz, ini diskusi aja ya Ustaz, nggak lari kemana-mana. Ya. Makanya dalam diri saya ketika Ustaz saya mengalami sesuatu, ketika itu memang lagi di kamar mandi, saya mungkin ada yang saya rasakan sakit, tapi saya diistighfar di dalam kamar mandi itu Ustaz, karena saya yakin setiap hembusan napas saya Allah mendengar zikir saya walaupun di tempat-tempat yang kotor begitu. Iya, iya. Tidak nah ini mohon maaf nih ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak agak ekstrim ini saya ngomong nih. Berhubungan apa yang disampaikan Bu Herni. Sebetulnya kan dimanapun tempat, dimanapun kita berada, Tuhan bersama kita. Iya. Nah, ternyata, mohon maaf nih, saya dulu juga sangat sangat fanatik lah. Kalau boleh dibilang, saya kalau ke kamar mandi harus bersih, bersuci, pakai sendal, jangan kena najis, bahasa orang tua saya tuh. Jadi disediakan sendal khusus di dalam kamar mandi atau enggak. Tapi pernah suatu saat saya ditegur. Emang kotoran kamu punya gitu. Emang kamu yang buat. Kamu buang air nggak bisa kalau tanpa aku. Gitu. Kaget juga saya tuh. Kalau bahasa ekstrimnya nih, BAB aku gitu. Kentut aku. Ekstrimnya begitu. Jadi bukan punya kita kan, emang semuanya.
punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita melihatnya barang yang sesuatu yang najis, jijik atau apalah dibilang gitu. Padahal itu semua punya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau dioperasi harus kentut, nggak bisa kentut gimana? Itu Kalau dia Allah nggak Ustadz. berkehendak. Kayak gitu. Jadi Makanya ini artinya maksud saya tadi, ini kan Ustadz, yang saya maksud tadi, yang saya pertanyakan sama Ustadz itu bahwa di kamar mandi pun kita boleh istighfar, boleh zikir, boleh apa saja mengingat Allah. Nah ini kan di dunia-dunia lain Ustadz, bukan di dunia lain lah. Artinya di masyarakat yang masih awam itu mempertanyakan dan mereka juga mengapa ya menjasaya bahwa itu tidak boleh gitu. Ya. Kalau saya bilang boleh buat Bernie karena saya juga sama tuh kasusnya. Jangan buat saya dan buat Ustadz, buat semuanya Ustadz, biar dijelaskan agar yang teman-teman tadinya bilang, oh ya itu najis tidak boleh. Tolong disampaikan bahwa dimanapun kita boleh zikir gitu Ustadz. Oh iya, kalau itu kan semakin nafas ada di dalam diri kita, itu idealnya, afdolnya, ya memang harus senantiasa berkomunikasi gitu. Itu zikirnya mungkin ya, mungkin yang musti sucinya adalah membaca Al-Quran. Iya. Kita ada adabnya, ada aturan-aturannya. Oke, silakan. Jadi antara etika kemanusiaan sama etika Tuhan kadang berbeda gitu. Iya. Itu yang kadang-kadang. Nyambung lagi, Bu Arni. Monggo Bu Arni. Jadi kita hajat dulu aja ya. Kalau aku disuruh ngaji kayak gini nih, aku nyambung terus. Enggak apa-apa, karena pertanyaan Ibu berarti juga masukan juga buat kita semua. Alhamdulillah kayak tadi zikir tadi ya. Alhamdulillah mudah-mudahan masukan semua ya Bu Bayu ya. Silakan Bu Arni ya. Nah jadi Ustadz, benarkah sholat sunnah itu pahalanya lebih besar daripada sholat wajib? Kalau saya jawab, namanya wajib ya lebih besar dari sunnah, gitu. Logikanya gitu. Kita harus kuliah dengan mata pelajaran yang utama sama mata pelajaran tambahan. Ya kalau enggak, yang utama nggak selesai kan nggak selesai kita, nggak jadi sarjana ekstrimnya gitu. Kalau bahasanya intrakurikuler sama ekstrakurikuler. Gitu. Zaman dulu kan kita kuliah tuh. Saya pernah jadi ketua senat di intrakurikuler. Saya mimpin organisasi di luar senat ekstrakurikuler. Tapi memang yang bikin saya jadi pemimpin kebanyakan dari ekstrakurikuler. Nah, itu yang dinamakan nilai positifnya. Coba kalau nggak jadi ketua umum HMI, ketua umum PMI, nggak bisa jadi anggota DPR gitu. Jadi ketua senatnya malah suruhnya ngajar ngaji. Gitu. Ekstrimnya gitu tuh. Tapi semua ya kayak gitu Bu Arni. Gitu. Iya Pak Joko. Mungkin lebih gampangnya mencerna. Kalau makan pakai nasi kenyang, tapi kalau mau lebih nikmat ada lauk-lauknya. Lauk-lauknya itu sunahnya kali ya Pak Ustadz. Ya, kayak begitu. Jadi menu utama tetap itu. Menu utama itu nasi. Kalau nggak pakai nasi orang Indonesia nggak kenyang. Iya. Nih nggak ada yang mau bertanya, saya lagi Ustadz. Tunggu dulu, saya mau nanya. Mbak Vera, Pak Nas, Bu Nas, Dimas, Om Mimbo, Mayon. Silakan monggo Mbak Nisa. Bu Yani monggo mau tanya enggak? Oh iya, baik. Iya. Enggak. Tadi kan Pak Ustadz Joko tuh bilang bahwa kita mengerjakan sholat itu jangan karena ada niatan. Oh ya, karena pingin ada niatan duniawi nih yang mau dihajatkan, baru kita sholat hajat gitu. Tapi ya boleh kan ya Ustadz, karena pencapaian manusia untuk sampai akhirnya lillah itu kan panjang ya Ustadz gitu. Nggak apa-apa juga kan ya Ustadz kalau misalnya di awal memang ya udah, memang awalnya kita melakukan sholat sunnah itu karena ada sesuatu. Baru nanti lama-kelamaan kan setelah kita, ya kalau pengalaman saya sih, Tuhan itu membuat terijabahnya doa itu sampai benar-benar kita itu lepaskan ya gitu. Kita itu pasrah. Nah,
menuju pasrah itu kan proses. Pada saat itu kan rutinitas sholat itu terus dilakukan ya sampai terijabahnya doa. Iya. Sampai akhirnya jadi kayak nafas ya Ustadz. Kayak nafas. Iya. Kalau kita nggak nafas gimana sih gitu kan? Nah, jadi kalau menurut saya sih ini cuma hanya share aja. Kalau menurut saya, kalaupun memang kita mau lakukan sholat sunat dengan tujuan tertentu dulu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi lakukan terus sampai terijabahnya doa. Iya. Terus. Ya gini, saya setuju itu semua by proses. Bahwa apa yang kita jalankan sama seperti proses kehidupan ini gitu. Kayak dari zaman anak-anak, dari bayi kita belajar jalan, dititah-titah, kita bisa jalan sendiri. Apa gitu juga dalam proses spiritual. Awalnya memang kita ungkapkan. Tapi setelah kita mau ketemu kunci, ternyata sebelum kita ungkapkan Allah udah tahu duluan. Nah itu. Jadi kenapa saya giring betul-betul keikhlasan? Rupanya niat kita yang duniawi itu malah jadi hijab gitu. Harusnya lebih cepat, jadi malah lambat gitu. Dan ini pengalaman dari proses yang saya jalanin juga. Sampai saya dibilang, ini belum ikhlas nih. Belum ikhlas plong kalau bahasa kitanya tuh gitu. Masih ada tersimpan gitu. Masih ada tersimpan walaupun nggak diucapkan gitu. Kalau benar-benar ikhlas itu betul-betul nggak ada dinding pemisah. Benar-benar langsung tembus lesal hijab Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya. Allahus Somadnya betul-betul nempel. Kayak kalau tandem tuh udah gitu. Iya. Gitu. Saya tuh jadi maksudnya jadi kayak merasakan ternyata memang orang-orang tarikot itu melakukan rutinitas itu kan seperti diulang-ulang ya Ustadz. Yeah. Nah, saya jadi paham kenapa mereka sering berulang-ulang itu karena jadi kebiasaan, jadi nafas, akhirnya jadi ya udah apa yang baik untuk nafas, apa yang bisa enak untuk nafas kita aja gitu kan. Nah, itu masih nafas ya. Iya, itu nafas. Kalau sudah sampai lepas napas, isinya udah napas tapi di hati yang namanya zikir sirri itu walau udah sampai itu top sudah. Iya. Jadi masuk kalau ke dalam... kata orang Jawa, kita tahu sebelum apa yang terjadi. Bukannya kita yang tahu, tapi kita langsung connect ke Allah kan, dikasih tahu nih. Awas tuh nanti ada gempa gitu. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi itulah hebatnya kalau kita sudah sampai dalam artian proses kalau menyatunya gitu diri kita dengan Sang Maha Pencipta luar biasa. Bermarifat kita jadinya ya, Ustaz. Ya. Kalau bahasa lebih mudahnya dicerna kali sama teman-teman semua adalah tadi kan masalah sholat yang karena lillahi ta'ala. Mungkin bahasa lebih gampangnya jalani dulu walaupun kamu berat. Setelah itu akan menjadi kebiasaan. Setelah itu akan menjadi kebutuhan. Iya. Iya, jadi apalagi sudah jam 10 nih. Nanti kebanyakan kebutuhannya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Karena waktu kita hanya bahas sholat hajat, belum sholat istikharah, sholat taubat, dan masih banyak lagi yang perlu kita dalami di diri kita semua untuk kehidupan kita. Ya Ibu, benar nggak sih Ibu, Bapak-Bapak? Ya. Benar ya? Jadi kesempatan kali ini sudah di jam 10, kayaknya sholat hajat dulu aja belum tuntas tuh pembahasannya. Selesai. Pertanyaannya belum habis, Bu. Tapi udah jam 10, Bu. Kita kunci dulu buat aja ke depan. Iya. Saya sedikit mau share dulu ini karena saya udah share minggu lalu di WhatsApp kita. Saya share ini buat Tante Is. Tante Is saya pernah share ini. Iya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Jadi Qobliyah dan Ba'diyah. Jadi terima kasih Mbak Bayu. Iya, jadi yang tidak ada ba'diyahnya hanya di subuh dan asar gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Jadi ya, nanti saya share lagi di WhatsApp di WhatsApp grup ya Ibu ya. Iya, itu ya Mbak Bayu. Iya, jadi insya Allah sih kalau emang saya ada waktu dan nggak ke-split, saya akan coba merangkum dikit
apa yang sudah disampaikan, semoga itu menjadi pelajaran kita. Jadi pengajian kita ada masukan yang lebih bagus lah buat kehidupan kita. Sebelum saya tutup, saya pengen tanya dulu dong sedikit, bukan saya tanya. Mayon nggak ada yang mau ditanya sama Pak Ustadz? Cucok. Enggak, terima kasih. Teman-teman semua kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Ya, betul. Ya ini malam, kalau saya nggak masalah, tapi ini kan malam Jumat, banyak yang punya tugas. Iya. Ya. Ini jumlahnya beda nih malam Jumat nih. Kan habis 10 Muharram libur, kewajibannya libur. Saya takut ditegur sama yang mau bertugas. Libur Bayu, libur. Terima kasih teman-teman semua, sangat bermanfaat pertemuan kita hari ini. Hari ke hari semoga kita semakin menuju dalam kebaikan ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman semua. Ya. Amin. Sebelum kita tutup acara ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Pak Ustadz cukup? Monggo Pak Ustadz cukup. Sebelum saya berdoa, saya juga berharap kepada teman-teman semua bagaimana forum ini jadi hanya forum sharing pengalaman masing-masing gitu. Kita berbagi pengalaman untuk mematangkan proses spiritual kita sehingga kita makin menyadari antara berangkat dan pergi kita tahu rutenya dan kita sharing-sharing juga karena kebanyakan kita banyak nggak paham untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagian dari proses inilah kita pengajian ini, bukan hanya sekedar belajar ngajinya gitu, kita berbagi pengalaman tadi. Saya tahu masing-masing punya pengalaman spiritual yang hebat-hebat gitu. Cuman mungkin belum diungkap oleh masing-masing. Mari kita membaca suratul Fatihah sebelum kita tutup. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, hidayah, pertolongan oleh Subhanahu wa Ta'ala kita. Semoga kita diberikan kekuatan sebelum kita meminta, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah senantiasa ridho kepada kita untuk mensucikan dan membersihkan diri senantiasa. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya Pak Ustadz. Mayon. Ya Bu Yeni. Bu Yeni baru keluar suaranya. Bu Yeni. Aduh Pak, campur-campur di telepon urusan kantor jadi. Vera mana tuh Vera? Videonya mana Vera? Ayo dong, buka dong videonya yuk. Terakhir yuk kita buka yuk. Ayo. Om Wim, Rudi Kabayan. Mayon tadi ada nasihat dari Pak Basit loh. Dengar nggak yang awal-awal? Apa nasihatnya? Saya baru. Nah, tadi Pak Basit nyari Mayon ya tadi. Iya. Nanti videonya kan dikirim nanti. Ya, nanti saya kirim ya. Diminta untuk kebiasaannya Ibu almarhum dilanjutkan. Kebiasaan baiknya. Kebiasaan baiknya ya. Silaturahim gitu dengan ini kaum kerabatnya gitu ya tadi. Iya. Insya Allah. Saya kenal sama Rudi Kabayan, mau dipakai kopiah gitu. Dia nggak kenal dong. Ada emang Pak Rudi, Ustadz Rudi ada Ustadz Rudi. Oh iya. Ayo atuh, besok hajar GPK hajar. Tungguin besok. Mbak Vera. Ayo. Ya. Makan. Yuk kita buka yuk, kita foto dulu yuk. Pak Nas. Doa dulu Pak Ustadz Joko. Iya Bu Yani. Udah Pak Ustadz. Tadi saya 10.000 langkah jam 1 ketemu Pak Pelino. Pak Pelino. Om Bimbo. Mbak Vera sudah, Pak Nas pasti nggak ada ya. Pak Nas kemana ya nih Om Nas? Ada tuh panas tuh ada. Panas yang ngumpet. Ada. Om Bimbo. Om Panas lagi ngadem. Om Bimbo nggak ada seadanya ya kita ya. Ada 2 yang nggak ada ya. Saya enak tadi ngobrol sama Om Bimbo tuh. Saya foto, saya kirim langsung ke grup ya. Ya. Oke, saya pamit ya.
Terima Iya. kasih Pak Ustadz. Kasih. Foto dulu ya, udah foto lagi, satu lagi. Ayo saya foto lagi, satu lagi. 1, 2, Apa tuh? 3. Foto lagi. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas, Mbak Vera, Panas, ya, makasih Mayo. Ustaz Joko. Makasih. Ya, semua. Makasih semua. Ya, saya ceramah. Sampai jumpa minggu depan. Mbak Disa, Iya. Mbak Yeni. Terima kasih. Makasih Bu Om Reni. Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Makasih sama-sama.